Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kelihatan kalian semangat untuk ikut pembelajaran ini. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini. Nah, anak-anak silakan berdiri semua. Baik, untuk doa akan Ibu pimpin sendiri menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Silakan kalian memperhatikan teman sebangku kalian. Apakah semuanya hadir? Hadir. Baik. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, yaitu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah petunjukmu. Baik anak-anak, jangan duduk terlebih dahulu. Kita akan melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Untuk Eli, silakan pimpin. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan gambar pada slide. Apa yang kalian ketahui mengenai gambar tersebut? Kegiatan apa itu? Menanam pohon. Ya, menanam pohon. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan itu? Pernah. Apa yang kalian tanam? Pohon. Selain pohon apa? Cabai. Nah, sayuran. Pasti pernah tanam sayuran kan? Pernah. Nah, jika kalian melihat orang yang sedang menanam, apa yang akan kalian lakukan? Membantu. Sebelum membantu, pasti kalian akan bertanya terlebih dahulu. Apa sih yang kalian lakukan? Apa sih tanaman yang kalian tanam? Pasti seperti itu. Nah, anak-anak, jadi kita hari ini akan belajar mengenai bagian tubuh-tubuhan dan hakatannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis bagian tubuh-tubuhan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat laporan mengenai bagian-bagian tubuhan dan fungsinya dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis informasi menggunakan kata-katanya. Apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat membuat tes deskripsi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Nah, anak-anak silakan cermati video pada slide ya. Siapa yang mau kakek? Kan saya sendiri. Ayo ikut dulu. Nanti kakek dapat. Kita bisa buat. Tugas untuk mengurus sawah seperti menanam, menyirami, dan memanen. Yang ditanam itu apa, Kek? Nah, dari video yang sudah kalian tonton, petani itu sedang menanam apa? Padi. Ya, padi. Apakah kalian pernah melihat padi secara langsung? Pernah. Apa saja bagian-bagian dari padi? Ada yang tahu? Akar. Ada akar. Ada Ya. daun, ada daun, biji. Ya, benar. Nah, anak-anak, selain ada akar, batang, daun, biji, tanaman
seperti mangga. Apakah kalian pernah melihat pohon mangga? Pernah. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama akar. Akar ini memiliki fungsi yang yaitu untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga berfungsi untuk menopang tumbuhan. Yang kedua yaitu batang. Nah, batang ini berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Adapun jenis batang yaitu ada 3. Yang pertama ada batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Yang ketiga yaitu ada daun. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jenis daun ada 4. Yang pertama ada daun menjari, melengkung, sejajar, dan menyirip. Yang kelima yaitu ada bunga. Bunga ini berfungsi sebagai tempat perkembang biakan tumbuhan. Dan yang kelima yaitu buah. Buah itu berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan juga melindungi biji. Dan yang terakhir yaitu ada biji. Nah, biji ini berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan juga pembentuk tumbuhan baru. Nah, itulah mengenai bagian tubuh-tubuh. Apakah ada yang bertanya? Iya. Nah, jika kalian diajak pergi oleh kakek orang tua, apakah kalian akan bertanya kepada orang yang mengajak kalian pergi? Iya. Ya, bertanya. Apa kalian tahu apa itu kata tanya? Iya. Tidak. Ya, baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu kata tanya. Nah, kata tanya itu adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan suatu hal baik dalam benda, keadaan, ataupun tindakan. Nah, kata tanya itu ada 6. Yang pertama ada apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, kata apa. Nah, kata tanya apa ini digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu yang berupa perbuatan ataupun keadaannya. Contohnya seperti apakah kamu baik-baik saja? Seperti itu. Yang kedua yaitu ada mengapa. Nah, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab suatu peristiwa. Contohnya, mengapa bajumu bisa basah? Itu. Selanjutnya yaitu ada siapa. Siapa ini digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan seseorang. Contohnya, siapa namamu? Dan yang selanjutnya yaitu ada kapan. Kata kapan digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan waktu kejadian. Contohnya, kapan terjadi peristiwa kecelakaan itu? Dan yang kelima yaitu di mana. Kata tanya di mana ini biasanya digunakan untuk kalimat tanya menanyakan tempat atau lokasi. Kata ini biasanya berawalan dengan huruf di, ke, dan dari. Contohnya, di mana kamu sekolah, dari mana kamu berasal, dan yang terakhir yaitu bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan sesuatu. Contohnya, bagaimana kabarmu, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, bagaimana cara membuat kertas bunga ini. Nah, itulah mengenai kata tanya yaitu yang ada 6, yaitu ada apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Nah, jika tidak, Ibu akan memberikan kalian kuis. Nah, ada 5 soal. Nah, untuk soalnya akan Ibu bacakan. Yang pertama, dalam kalimat bagaimana cara menanam pohon yang benar. Kata tanya yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah Bagaimana? Nah, bagaimana? Ya, benar. Berikan tepuk tangan. Yang kedua, digunakan dalam kalimat tanya yang menanyakan tempat atau lokasi. Kata ini diawali dengan kata di, ke, dan dari. Merupakan pengertian dari. Di mana? Di mana? Apakah benar? Ya, benar. Selanjutnya soal nomor 3. Digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab dari suatu peristiwa, tindakan, atau kondisi. Merupakan pengertian dari. Mengapa? Apakah benar? Benar. Ya, yang
menanyakan seseorang merupakan pengertian dari Siapa? Ya benar, siapa. Dan yang terakhir yaitu digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan waktu kejadian yang sudah terjadi atau sedang berlangsung, merupakan pengertian dari Kapan? Kapan. Ya benar, beri tepuk tangan. Nah itulah kuis mengenai kata tanya. Untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Chandra. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Alit mengenai bagian tumbuh-tumbuhan, fungsi bagian tumbuh-tumbuhan dan kata tanya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membentuk suatu kelompok yang berjumlahkan 4 sampai 5 orang. Nah, nanti Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang berbeda-beda ya anak-anak? Ya, Ibu. Apakah ada kendala anak-anak? Nah, kelihatannya hari ini kalian kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Untuk itu, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu ada 2 ice breaking, yaitu yang pertama tepuk semangat dan yang kedua tepuk wow. Apakah kalian pernah mendengar kedua tepuk tersebut? Tidak. Kalau begitu, Ibu contohkan terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama itu ada tepuk semangat. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Tepuk semangat. 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 Nah yang kedua yaitu ada tepuk wow. Tepuk wow itu seperti ini. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Mari kita lakukan bersama-sama. Mari kita berdiri semua. Yang pertama tepuk semangat. Tepuk semangat. Yang kedua tepuk wow. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, siapa yang sudah selesai mendiskusikan hasil kerja kelompoknya, silakan maju ke depan. Itu kegiatan satu siapa? Ya, Eli silakan maju ke depan. Baik teman-teman, di sini saya akan membaca kegiatan 1, di mana pertanyaannya perhatikan gambar di bawah ini dan tuliskan nama dari bagian tumbuh-tumbuhan yang ada pada tumbuhan tersebut. Ini untuk gambarnya ya teman-teman. Ya. Nah, untuk yang bagian pertama itu ada akar, yang bagian kedua batang, yang ketiga bunga, yang keempat buah, yang kelima biji, dan yang keenam daun. Jawaban sekali. Jadi, apakah ada yang memiliki jawaban yang lain? Tidak. Berikan tepuk tangan kepada Eli. Nah, benar sekali anak-anak. Pada kegiatan satu tadi, kalian telah dikasih gambar yaitu tumbuhan tomat, yang mana setiap tumbuhan itu memiliki bagiannya masing-masing. Nah, contohnya pada gambar tomat ini, tumbuhan tomat yang memiliki bagian akar, batang, bunga, buah, daun, dan biji. Selain itu, bagian tumbuh-tumbuhan juga memiliki fungsinya masing-masing serta memiliki manfaat bagi manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang mana manfaat bagian tumbuh-tumbuhan itu sangat banyak. Yang pertama dapat digunakan sebagai bahan pangan, yang kedua dapat digunakan sebagai kebutuhan perabotan rumah tangga dan juga dapat digunakan sebagai kerajinan. Nah, selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan diskusi kegiatan yang kedua? Dina Ibu. Ya, silakan maju Dina.
padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Adakah anak-anak yang memiliki jawaban yang berbeda? Tidak. Berikan tepuk tangan kepada mereka. Nah, pada kegiatan 2 tadi kalian telah diberikan teks bacaan yang berisikan mengenai tanaman padi. Nah, dari teks bacaan ini kalian bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya tadi, yang mana kata tanya tadi ada 6, yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, dari teks ini kalian bisa membuat kalimat tanya, yaitu contohnya tadi Dina telah memberikan kalimat tanya seperti dengan menggunakan kata tanya apa, yaitu apa yang dimaksud dengan tanaman padi. Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa tanaman padi itu sangat penting, anak-anak? Yang bisa boleh angkat tangan. Ayo Bu, Yang ini karena merupakan tanaman pangan. ya, benar sekali, tanaman padi merupakan tanaman yang sangat penting karena merupakan tanaman pangan. Selain itu, padi merupakan sumber pokok makanan kita, yang mana padi menghasilkan beras yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, anak-anak? Ya Bu, Ya, Ayu. hari ini kita belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan kalimat tanya. Kata tanya. Ya, benar sekali apa yang tadi dikatakan oleh Ayu, bahwa hari ini kita telah belajar mengenai bagian tumbuh-tumbuhan, fungsi bagian tumbuh-tumbuhan, dan kata tanya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit mengerjakan soal evaluasi tersebut. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Ibu. Silakan dikumpulkan ya, anak-anak. Nah, nanti di rumah Ibu akan periksa jawaban evaluasi yang kalian telah kerjakan. Jika terdapat anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM, akan diberikan remedial. Kemudian, jika anak-anak yang mendapatkan nilai di atas KKM, akan diberikan pengayaan. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini dalam mengikuti proses pembelajaran? Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah Bali, yaitu lagu Ratu Anom. Anak-anak bisa berdiri semua. Nah, karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Nah, doa akan Ibu pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran hari ini, anak-anak. Selamat siang. Siang.